Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia TV Tabalon dimanapun Anda berada, saya kabarnya dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini akan membahas tentang manfaat vaksin booster untuk tubuh. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia dikabarkan telah memasuki gelombang ketiga dari wabah COVID-19. Namun pemerintah mengaku lebih siap menghadapi gelombang ketiga ini karena saat ini pemerintah tengah menggalakkan vaksinasi untuk anak dan vaksin booster untuk masyarakat umum. Dengan meningkatnya capaian vaksinasi, berarti kekebalan tubuh untuk melawan virus juga semakin meningkat. Tidak sedikit dari masyarakat yang bertanya, sudah mendapat vaksin 2? Tapi kenapa perlu vaksin booster lagi? Nah, apa manfaatnya dan apakah booster ini mampu melawan virus yang terus bermutasi? Untuk menjawab hal ini, saya sudah saat ini sudah hadir di studio Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Inggi. Terima kasih Pak telah berhadir di studio kami pada hari ini. Walaupun ini sibuk-sibuknya ya Pak ya. Oke. Mengenai vaksin booster ini Pak, pemberian vaksin booster ini kan telah dimulai itu per tanggal 12 Januari tahun ini tadi ya Pak, baru tahun ini. Nah, bagaimana perkembangan pelaksanaan vaksinasi booster di Tabalong saat ini Pak? Baik, jadi kita memang sudah beranjak ya untuk menyelesaikan vaksin booster ini. Walaupun kami masih ada program yang kami selesaikan yaitu vaksin untuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun masih kami lanjutkan, kemudian vaksinasi lansia yang baru sekitar 63%. Ini juga golongan-golongan yang harus kami selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah vaksin kedua. Nah, jadi masih ada orang yang belum mendapatkan vaksin secara lengkap, artinya vaksin kedua belum. Nah, baru yang keempat ini yang sedang kami marakkan adalah vaksin booster ini. Nah, kalau lihat dari tahapan ini, ya walaupun perhatian kami terpecah 4 ini ya, terpecah 4 program vaksinasi, sehingga tidak begitu optimal sebetulnya. Tapi kami berharap booster ini kami tujukan kepada golongan-golongan yang mempunyai resiko yang lebih tinggi. Pertama yang kami selesaikan booster ketiganya adalah untuk para petugas medis ya. Alhamdulillah sudah selesai sekitar 110%, tenaga medis sudah booster ketiga. Kemudian yang kedua adalah golongan pelayanan publik. Nah, pemberi pelayanan publik seperti Pak Polisi, Pak Tentara, ASN yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu kami prioritaskan juga untuk diberi booster. Nah, ini sekitar baru 7%. 7%. Nah, kemudian yang ketiga adalah para lansia. Para lansia yang sudah dosis 1-2 juga kami berikan booster. Karena kenapa? Karena lansia ini juga berisiko. Nah, yang ketiga masyarakat umum masih baru 0,7%. Oke, masih 0, untuk masyarakat umum ya Pak ya. Betul. Oke, sebenarnya apa sih Pak vaksin booster ini? Nah, jadi ini ya pertanyaan yang bagus. Kenapa sih kita kan sudah lengkap nih vaksinasi, kenapa masih ada di booster lagi? Iya. Jadi tujuannya adalah vaksinasi booster ini dalam rangka menjaga daya lindung daripada vaksin yang 1-2 itu. Ya. Yang kedua adalah memperpanjang masa perlindungannya. Jadi menurut keterangan bahwa vaksin dasar 1-2 itu hanya sampai 6 bulan saja daya tahannya. Setelah yang divaksin, oke. Setelah itu kita tambah booster ini bisa bertahan sekitar 1 tahun. Itu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ada vaksin keempat lagi dan seterusnya tergantung kondisi masa pandemi ini. Jadi tujuan kita tidak bukan pertama adalah untuk menambah daya lindung dari tadi dan memperpanjang masa kekebalannya. Terus yang lain lagi, di tengah wabah Omikron yang sedang meningkat ini, dan sudah ada terindikasi orang yang meninggal karena Omikron ini. Jadi tujuannya adalah kita memberikan booster ini adalah untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi angka kematian daripada virus Omikron ini, ataupun nanti untuk mempersiapkan untuk daya tahan terhadap varian-varian lainnya. Seperti itu. Iya. Oke, untuk saat ini berapa banyak vaksin booster yang sudah disediakan, Pak? Jadi begini, strategi kami adalah tergantung daripada ketersediaan vaksin dan distribusi dari pusat. Kalau misalnya yang banyak ini sekarang adalah jenis Pfizer, ya Pfizer yang kami laksanakan. Kemudian kalau kami dapat misalnya
jenis-jenis AstraZeneca atau Moderna, itulah yang kami gunakan. Jadi apa yang kami dapat distribusi itu yang kami gunakan. Jadi kalau bicara masalah berapa banyak, sesuai yang didistribusikan dan peruntukannya untuk booster itu segera kami laksanakan. Oke, baik. Jadi kalau misalnya booster ini sebenarnya seberapa urgen sih Pak? Apakah banyak yang bertanya apakah tidak cukup hanya dengan vaksin dosis pertama dan kedua itu tadi? Nah, saya sampaikan bahwa booster ini kan dilakukan pada orang yang sudah masa vaksin keduanya sudah 6 bulan. Nah, karena berdasarkan penelitian, setelah 6 bulan, daya lindung dari vaksin itu sudah mulai turun. Dan kita tahu kondisi sekarang sudah ada varian baru yang namanya Omicron yang jauh lebih cepat penularan sebagainya. Nah, inilah tingkat urgensinya. Yang kedua, tadi sudah sampaikan, terdeteksi ada kematian akibat Omicron ini. Apalagi sekarang kita juga ingin menggiatkan yang namanya PTM, program tatap muka. Ya. Ini tentu harus lebih terlindungi lagi masyarakat gitu terhadap PTM ini. Bukan vaksin 1-2 itu tidak efektif, tapi masanya sudah hampir habis kalau sudah melewati 6 bulan. Jadi itu sebetulnya. Jadi 6 bulan setelah divaksin kedua tadi Pak ya, harus turun, harus di booster. Oke. Nah, vaksin booster ini apakah hanya diberikan kepada masyarakat dengan vaksin 1 dan 2-nya jenis Sinovac saja Pak? Ya, kita menyesuaikan. Jadi contoh untuk kalau mereka mendapat vaksin 1-2 dengan Sinovac, itu ada beberapa alternatif boosternya. Bisa yang disebut dengan homolog. Homolog itu artinya booster dengan vaksin yang sama dengan vaksin 1-2-nya. Misalnya Sinovac dikasih Sinovac lagi bisa. Nah, kemudian bisa juga heterolog namanya, booster heterolog. Booster heterolog itu adalah booster yang diberikan apabila vaksin 1-2-nya berbeda dengan boosternya. Misalnya 1-2 Sinovac tuh kemudian boosternya adalah Pfizer. Ini bisa dilakukan. Atau kalau 1-2-nya adalah AstraZeneca. Nah, itu bisa juga diberikan booster. Boosternya misalnya Moderna. Heterolog. Ya, jadi ada 2 tadi apa? Ada homolog dan heterolog. Jadi kalau homolog tadi yang sama begitu Pak ya? Boosternya sama dengan vaksin 1-2. Sama, misalkan Sinovac baru boosternya Sinovac lagi. Bisa juga yang berbeda tadi itu heterolog namanya. Bagaimana dengan dosis yang diberikan Pak? Apakah sama dengan vaksin 1 dan 2? Nah, jadi begini. Sebelum pemerintah meluncurkan namanya booster, itu dilakukanlah uji klinis. Ini saya bicara sejarahnya ya. Nah, contoh yang pemberian dengan heterolog. Jadi waktu itu booster 1-2-nya adalah Sinovac, kemudian diberikan booster dengan Pfizer, diuji yang 1 dosis dengan setengah dosis, ternyata efikasinya sama, tidak berbeda jauh. Akhirnya kita putuskan mendingan booster ini dosisnya adalah setengah dosis. Kenapa demikian? Bisa menghemat vaksin ya, dan juga mengurangi efek sampingnya. Jadi sudah diputuskan secara umum dosisnya adalah setengah dosis dari semua jenisnya. Oke, baik. Nah pemirsa, masih banyak lagi akan kita bahas mengenai booster ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Ruang Sehat. Nah, dengan dilakukannya vaksin booster ini Pak, apakah efektif untuk melindungi diri dari penularan COVID-19 yang variannya saat ini terus bermutasi Pak? Baik, jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, tujuan daripada booster adalah pertama menambah daya lindung daripada vaksin tadi, yang kedua memperpanjang masa perlindungannya, dan ini juga untuk mengantisipasi adanya varian-varian baru dari COVID. Biasanya kan varian baru ini lebih ganas, lebih cepat menularnya. Nah kalau misalnya daya perlindungannya sudah mulai melemah, justru resikonya lebih tinggi lagi. Karena itulah upaya pemerintah untuk mempercepat memutus pandemi ini, makanya kita agak capek dikit di booster lagi lah. Supaya sudah menjamin kalau apapun nanti variannya, itu tubuh sudah siap. Ya karena ada bisa melemah tadi ya Betul. Pak ya. Nah itu bahayanya kalau sudah lemah lalu
akan lebih cepat mungkin kira-kira muncul virus varian itu. yang lebih ganas dan lebih Nah, itu menular. dia. Jadi perlu adanya booster tadi. Lalu adakah beberapa kondisi Pak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin booster, Pak? Iya, jadi seperti ini. Kondisi mana sih yang tidak diperbolehkan booster? Yang pertama adalah dia vaksin keduanya belum mencapai 6 bulan. Jadi kalau dia baru aja divaksin 3 bulan misalnya, harus nunggu dulu 6 bulan baru di booster. Artinya tidak efektif kan? Tadi tujuannya kan, makanya dikatakan bahwa setelah 6 bulan baru mulai menurun. Jadi lebih baik, lebih efisien kita laksanakan pada saat dia sudah 6 bulan vaksin kedua. Biasanya kalau mereka yang vaksin keduanya belum mencapai 6 bulan baru ditunda boosternya. Itu kondisi yang pertama. Yang kedua tentu saja apabila kalau dia masih dalam kondisi menyintas atau positif COVID-19. Maka kita tunda dulu boosternya. Seperti aturan kan, bahwa 1 bulan atau 3 bulan setelah menyintas baru boleh di booster lagi. Yang ketiga tentu saja dia memiliki penyakit-penyakit yang parah ya, ataupun penyakit-penyakit autoimun yang tidak diberikan rekomendasi oleh dokter untuk divaksin. Seperti hanya syarat-syarat vaksin yang lainnya. Nah, di 3 kondisi inilah yang tidak diberi. Tetapi ada sedikit prioritas. Booster ini dilaksanakan pada usia 18 tahun ke atas dulu. Belum direkomendasikan booster untuk umur di bawah 18 tahun. Anak-anak tidak dulu ya Pak? Ini hal-hal kriteria yang harus diketahui untuk booster ketiga ini. Nah, apakah mungkin Pak akan dilaksanakan vaksin dosis keempat tadi atau lanjutan dari booster itu? Tidak menutup kemungkinan kalau pandemi ini berlangsung panjang lagi. Kita kan tidak tahu kapan pandemi berakhir ya. Betul. Tergantung pola penularan, pola mutasi daripada COVID-19 ini. Tadi sudah saya katakan bahwa para ahli menyatakan bahwa booster ini bisa sih bertahan sekitar 1 tahunan, tapi tidak lebih dari 1 tahunan. Nah, kalau kondisi pandeminya memperpanjang lagi dan banyak varian baru lagi, bisa saja nanti ada vaksin keempat dan seterusnya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi mudah-mudahan berdoa saja kita pandemi cepat berakhir, jadi tidak perlu lagi di booster lagi. Booster itu tidak perlu lagi ya. Jadi apabila nanti pemberian booster ini diberikan terus-menerus Pak, apakah dijamin aman Pak? Asal memenuhi kaidah-kaidah tadi. Artinya jarak misalnya sudah 6 bulan ya baru di booster. Kan kita tidak memastikan bahwa 1 bulan nanti langsung di booster, tergantung penurunan daripada kekebalan tadi. Dan ini kan juga melalui kajian klinis juga. Tidak semata-mata orang menentukan 6 bulan itu bukan ditentukan kira-kira itu sudah dilakukan uji klinis itu. Kenapa setelah 6 bulan dosis 1-2 tuh kondisinya menurun? Itu hasil pemeriksaan uji serologi di dalam tubuh dan bisa mendeteksi berapa sih tingkat kekebalan setelah vaksin tersebut. Itu sudah diukur. Sudah ada uji klinisnya. Lalu bagaimana pertolongan pertama Pak jika terjadi KIPI ya setelah vaksin booster ini? Nah, pemirsa mungkin tahu KIPI itu apa sih? KIPI itu adalah kejadian ikutan paksa imunisasi. Pasca imunisasi. Nah, jadi pasca imunisasi itu biasanya nyeri di daerah tempat suntikan ya. Kemudian demam mungkin dan ada alergi sebagainya. Ya tentu petugas sudah mengerti hal tersebut. Biasanya petugas vaksinasi pasti akan memberikan wejangan atau memberikan obat apabila kondisi-kondisi seperti itu. Ya mungkin seperti perlakuan saja. Kalau di daerah suntik nggak usah dipegang-pegang. Kalau misalnya bengkak cukup dikompres saja dengan air hangat seperti itu. Jadi hal-hal sederhana itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya KIPI-nya berat ya harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. KIPI berat itu seperti apa Pak? Ya mungkin ya setelah disuntik mengalami kejang-kejang, shock gitu misalnya, pingsan sebagainya. Tetapi ya alhamdulillah kita tidak pernah mengalami itu di Tabalong. Nah, jadi kita tetap menyiagakan hal tersebut. Makanya kami di tempat-tempat sentra vaksinasi selalu ada ambulan. Di sewaktu-waktu akan dibawa ke rumah sakit. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kami sudah mengantisipasi dari awal tuh untuk hal-hal seperti itu. Untuk mengonsumsi obat Pak, boleh tidak setelah booster itu tadi? Jadi begini, tentu orang yang mau divaksin itu ada screening oleh dokter ya. Kalau kondisinya lagi sakit, lagi minum obat ya jelas pasti akan ditunda vaksinasinya. Contoh saja untuk anak, kalau dia batuk pilek sih nggak ada masalah. Tapi kalau dia demamnya lebih dari 37,5, lagi demam itu diukur, ya pasti ditunda vaksinnya.
Jadi saya rasa tidak ada mesti harus minum obat vitamin atau apa, tetapi kalau dia memang minum obat karena sakit, ya pastilah. Tapi kalau misalnya akibat KIPI tadi misalnya, lalu mengonsumsi obat? Ya, yang penting asal obat-obat yang diberikan pada KIPI itu kan tidak bertentangan dengan obat. Sama saja sebetulnya prinsip terapi itu adalah obat yang diberikan sebelumnya itu tidak kontraindikasi dengan obat-obat yang diberikan berikutnya. Okay. Baik, pemirsa, ini masih banyak lagi tentunya akan kita bahas mengenai booster ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Sehat. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Ruang Sehat dan tentunya masih bersama Dr. Taufik di sini. Dokter, jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan booster, di mana bisa mendapatkan vaksin booster ini? Ya, jadi untuk mendapatkan booster ini sama di tempat mereka melakukan vaksinasi sebelumnya. Jadi bisa di puskesmas, ya, bisa di center-center, ya, ataupun tempat-tempat yang sudah dijanjikan akan dilaksanakan vaksinasi tersebut. Baik, jadi di mana awalnya divaksin dosis pertama atau 2 tadi, Pak ya? Kalau misalnya di beda tempat, Pak, misalnya melakukan vaksin primer yang 1-2-nya di Tabalong, nggak ada masalah. Pas boosternya misalkan di daerah lain misalnya, nggak ada masalah, Pak ya? Cuman kerugian bagi kami. Oh begitu. Tidak masuk dalam cakupan Tabalong. Akan dicatat oleh tempat yang memberikan vaksinasi. Oh begitu. Kami kehilangan datanya ya Pak ya, untuk pendataan. Bagi yang melakukan ada masalah, asal masuk di Peduli Lindungi kan akan muncul di sana. Oke, baik. Nah ini bicara tentang ini tadi Pak, yang antara homolog dan heterolog. Nah pemberian booster yang 2 ini kenapa dikategorikan menjadi 2, Pak? Jadi begini, kenapa dikategorikan? Tapi itu menyangkut dengan efektivitas atau efikasinya. Jadi sudah diteliti secara klinis, orang yang melakukan jenis booster homolog, seperti misalnya Sinovac 1-2 diberikan Sinovac ini, efikasinya lebih rendah daripada yang heterolog. Jadi kalau diberikan heterolog, contohnya Pfizer, itu sampai 95% efikasinya. Tetapi kalau dia menggunakan Sinovac lagi, itu cuma 73%. Nah sekarang pilih mana? 95 apa 73? Karena angka tersebut menunjukkan besaran perlindungannya atau disebut dengan efikasinya. Oh, jadi kalau homolog itu tadi lebih rendah begitu, lebih rendah Pak, ya? efikasinya dibandingkan yang heterolog. Oke. Lalu adakah persiapan khusus Pak untuk sebelum melakukan vaksin booster ini? Sebelum itu saya bahas juga kenapa kita harus milih Pfizer dan sebagainya. Iya. Berdasarkan uji klinis, Pfizer itu paling tinggi efikasinya, yaitu sampai 95%. Kalau yang jadi boosternya adalah AstraZeneca, itu hanya 93%. Kalau Pfizer 95%. 93%. Kalau Sinovac cuma 73%. Nah, jadi oleh karena itulah alasan kami asal tersedia vaksinasinya, kami lebih memilih Pfizer untuk sebagai vaksinasi booster heterolog daripada Sinovac 1-2 ini. Oke, karena lebih besar persentasenya tadi ya Pak ya. Nah begitu juga dengan kalau orang vaksin dasarnya 1-2-nya dengan misalnya Moderna, misalnya AstraZeneca, maka boosternya kami kasihkan adalah Moderna karena Moderna cukup tinggi efikasinya terhadap jenis vaksin dibandingkan dia dikasih AstraZeneca juga. Jadi kalau berbeda itu tadi lebih tinggi, lebih baik, tinggi. Lebih bagus juga ya Pak daripada yang heterolog. Daripada yang homolog. Ya, daripada yang homolog. Nah ini kan itu berdasarkan penelitian, bukan kira-kira. Bukan kira-kira. Jadi memang sudah diteliti begitu Pak ya. Oke, lalu untuk persiapan sebelum divaksin booster tadi apa Pak? Jadi mungkin persiapan ini saya kaitkan dengan masalah persyaratan apa yang harus disiapkan oleh peserta ya. Pertama dia harus menyiapkan kartu identitas dulu, seperti KTP ya, itu jelas pasti dah. Yang kedua adalah dia harus bisa membuktikan bahwa vaksin 1-2, menunjukkan vaksin 1-2-nya sudah dilaksanakan dan sudah 6 bulan masanya. Nah itu. Yang ketiga tentu saja dalam kondisi sehat. Harus sehat. Nah, jadi hal ini yang harus disiapkan kalau dia mau mendapatkan booster tadi. Jadi pertama harus
ada identitas, yang kedua sama yang menunjukkan bukti, vaksin yang sudah ya menunjukkan bukti bahwa sudah ada vaksin dosis 1 dan 2, dan yang ketiga tentunya kata Bapak harus dalam keadaan sehat. Nah, jika ada kejadian KIPI Pak ini, bagaimana tindak lanjutnya Pak? Nah, tentu saja KIPI ini kalau ada masalah, tadi kan sebelum dia pulang kan sudah diberi saran oleh si petugas, misalnya sudah diberi obat, kalau dan sebagainya. Tapi kalau misalnya berlanjut, itu bisa lapor lagi kepada kami. Ya mungkin kalau KIPI-nya lebih parah, itu akan kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi. Karena sebetulnya untuk penanganan KIPI ini ada komisi penanganan KIPI. Ada komisinya ya? Disusun itu. Jadi tentu saja ini penanganan sifatnya berjenjang gitu loh. Dan tentu juga ada penyelidikan terhadap kasus KIPI ini. Ingin dibuktikan apakah benar karena akibat KIPI ataukah ada kebetulan kejadian penyakit yang bersamaan dengan KIPI itu. Nah, jadi tidak serta-merta pemerintah menerima itu KIPI langsung. Tetapi kalau soal penanganan tetap ditangani. Dan dalam undang-undang wabah, orang yang akibat KIPI vaksinnya itu dibebaskan dari segala biaya. Digratiskan, semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang penting lapor tadi Pak ya, lalu akan diperiksa apakah memang ini karena KIPI atau memang dalam hal lain misalnya Pak ya, karena hal lain begitu. Oke, kita minta himbauannya Pak kepada masyarakat agar tidak takut untuk melakukan vaksin booster ini Pak, karena memang di masyarakat masih banyak yang takut nih. Jadi sebetulnya saya sampaikan kalau masalah efek samping sama saja ya dengan vaksin 1-2, bagi yang tidak ada efek samping pasti tidak akan efek samping yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk menambah daya lindung tubuh kan, karena vaksinasi untuk melindungi tubuh terhadap virus, khususnya virus COVID-19 ini. Sehingga kalau dia sudah 6 bulan itu sudah hampir dipastikan dalam penelitian sudah menurun gitu. Padahal kondisi pandemi belum berakhir. Nah, jadi supaya kita aman beraktivitas, supaya kita aman bepergian dan sebagainya dengan catatan menggunakan protokol kesehatan, dan kalau toh kita terpapar itu akan mengurangi tingkat mortalitas dan morbiditas. Mortalitas itu artinya keparahan, mortalitas artinya kematian akibat COVID. Kedua, tingkat kecapatannya juga berkurang kalau orang itu sudah divaksinasi. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Jadi vaksin ini sebetulnya adalah berguna sekali bagi kita. Dan bagi orang yang sadar pasti dia akan mencari. Dan justru dia ingin agar dilakukan booster lagi. Nah, jadi bagi masyarakat jangan ragu-ragu. Bagi yang sudah berpengalaman dengan vaksin 1-2, kenapa tidak kita lakukan booster lagi? Karena kita tidak tahu kapan sih pandemi ini akan berakhir gitu. Nah, kita mendoakan bersama supaya pandemi cepat cepat berakhir, dan tentu saja kita tidak perlu lagi pakai booster segala. Nah, jadi itu tadi ya informasinya. Jadi memang harus diketahui ya kenapa booster ini penting. Jadi jangan sampai takut karena memang karena kata di masyarakat itu Pak katanya vaksin dosis 1-2 itu kan sudah kenapa harus 3 lagi? Nah, itulah saya sampaikan kalau sudah 6 bulan daya perlindungannya sudah menurun, padahal musuh masih ada. Jadi itu tadi ya pemirsa. Terima kasih sekali Pak, ini informasi yang sangat luar biasa. Semoga informasi yang kami berikan tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan pemirsa tetap saksikan Ruang Sehat setiap hari Senin jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Kamaria mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.